Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Azahwa. Di sini saya akan membahas tentang teori-teori dalam belajar, khususnya teori belajar asosiatif, fungsionalistik, dan kognitif. Sekarang kita memasuki materi pertama kita, yaitu teori belajar asosiatif. Teori belajar asosiatif adalah konsep yang menggambarkan proses pembelajaran yang membentuk hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih fenomena. Teori ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan dari Rusia dengan teori pengkondisian stimulus respons. Ivan Pavlov melakukan eksperimen yang disebut classical conditioning, seperti yang dijelaskan dalam gambar berikut ini. Gambar pertama yaitu, bila anjing diberikan sebuah makanan, maka secara otomatis anjing akan mengeluarkan air liur. Gambar kedua yaitu, jika anjing hanya dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Gambar ketiga yaitu, dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Gambar keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengarkan bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa mengeluarkan air liur dari mulutnya. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya yaitu yang pertama, law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Yang kedua yaitu law of respondent extension, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Materi kedua yaitu teori belajar fungsionalistik. Teori belajar fungsionalistik menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, pembelajaran berfokus pada stimulus dan refleks, dengan menekankan pada trial dan error learning atau belajar dengan uji coba. Thorndike melakukan eksperimen sampai pada kesimpulan bahwa dalam belajar itu dapat dikemukakan adanya beberapa hukum, yaitu yang pertama hukum kesiapan, yang kedua hukum latihan, yang ketiga hukum efek. Menurut hukum ini, belajar agar mencapai hasil yang baik harus ada kesiapan untuk belajar. Tanpa adanya kesiapan, dapat diprediksi hasilnya akan kurang memuaskan. Menurut Skinner, dalam conditioning operant ada dua prinsip umum, yaitu pertama, setiap respon yang diikuti oleh reward akan cenderung diulangi. Contoh, seorang peminta-minta yang diberi uang, maka perbuatan tersebut cenderung diulangi lagi. Yang kedua yaitu, reward yang merupakan reinforcing stimuli akan meningkatkan kecepatan terjadinya respons. Materi yang ketiga yaitu teori belajar kognitif. Menurut teori belajar kognitif, manusia adalah pembelajar aktif dan makhluk sosial yang penuh rasa ingin tahu. Teori belajar ini lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajar. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik yang didasarkan pada mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama asimilasi, yaitu proses mengintegrasikan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Kedua, akomodasi, yaitu proses penyesuaian struktur kognitif ke yang baru. Ketiga, ekuilibrasi, yaitu penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan adaptasi. Jan Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif manusia berdasarkan usia menjadi 4 tingkat, yaitu yang pertama sensor motorik, dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, praoperasional dari 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir yaitu operasional formal, yaitu 11 tahun ke atas. Teori belajar kognitif Vygotsky
merupakan teori yang menekankan pada perkembangan kognitif seseorang yang terinspirasi oleh lingkungan sosial dan interaksi sosial. Teori Vygotsky berfokus pada perkembangan kognitif anak yang berkembang melalui komunikasi sosial. Jerome Bruner mengatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang terjadi dalam 3 tahap atau fase, yaitu yang pertama, fase enaktif, adalah di mana seseorang melakukan aktivitas dengan tujuan memahami lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu fase ikonik, adalah di mana seseorang memahami objek atau dunia melalui gambar dan visualis verbal. Yang ketiga yaitu fase simbolik, artinya seseorang mampu mempunyai ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan linguistik dan logikanya. Ciri-ciri teori belajar menurut David Ausubel. Yang pertama yaitu adanya hubungan antara pengetahuan yang sudah dimiliki anak dengan pengetahuan baru. Yang kedua yaitu anak-anak bebas memilih apa yang mereka pelajari. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar memungkinkan anak menggambar atau mengorganisasikan pemahamannya sendiri.